Oke guys, balik lagi sama gue Cikerempeng di sini. Jadi di video kali ini gue mau kasih update seputar macOS lagi. Kali ini datang dari beta version yaitu macOS 15.4 beta yang pertama. Update ini tuh berbarengan dengan iOS 18.4 beta 1 kemarin. Dan tentu di macOS terbaru ini ada beberapa hal baru juga yang perlu kalian ketahui. Gue udah rangkum semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Ya, ini dia macOS 15.4 beta yang pertama. Jadi selain macOS, Apple juga kasih update software di device yang lainnya ya, yaitu ada iOS di sini 18.4 beta pertama yang udah gue bikinin videonya kemarin. Kalian bisa cek aja video yang sebelumnya, itu ada iOS 18.4 beta yang pertama. Lalu ada iPadOS 18.4 beta pertama juga. Terus ada tvOS 18.4 beta pertama, visionOS 2.4 beta pertama, dan yang terakhir ada watchOS 11.4 beta yang pertama. Sekarang kita fokus dulu ke macOS-nya ya, 15.4 beta yang pertama. Jadi di sini gue dapetin size update-nya itu sebesar 15,44 GB. Ini cukup besar ya, karena memang lompatan update-nya tuh ke macOS yang major juga. Jadi wajar kalau size update-nya sebesar ini. Lalu kalau kita cek di bagian storage-nya, kita scroll ke bawah sini, itu ada macOS dan juga sistem data. macOS sendiri itu sebesar 22,07 GB, yang mana di dalamnya tuh ada Apple Intelligence sebesar 9,12 GB. Dan kalau kita cek di sini untuk versionnya itu 15.424E526S. Jadi buat kalian yang mau update ke macOS 15.4 ini, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di MacBook gua. Terus untuk sistem datanya di sini ada di 21,11 GB ya. Ini tuh juga tentatif, dia bisa berubah-ubah seiring waktu, tapi biasanya sih akan stabil di 18-19 GB untuk MacBook gue ini. Sekarang kita akan cek mengenai apa aja sih yang baru di dalam macOS 15.4 beta pertama ini. Yang pertama ada di aplikasi mail bawaan Apple. Jadi sekarang tuh akhirnya Apple meredesign tampilan aplikasi ini ya. Sama seperti harusnya di 18.3 kemarin untuk iOS-nya. Dan gue sih berharapnya di macOS 15.3 kemarin udah dikasih ya, tapi belum. Bahkan di 15.3.1 juga belum dikasih. Yaitu dikasih tampilan baru berupa kategori kayak gini. Di dalam itu ada primary, ini untuk email yang primer ya, email yang sering kita gunakan dan sering kita terima untuk email masuknya. Ada juga transaksi, ini yang berkaitan dengan segala macam transaksi yang kalian lakukan pada iCloud kalian. Terus ada update, ini mengenai apapun update yang Apple bisa berikan ke email kalian. Dan terakhir ada mengenai promosi. Dan dengan hadirnya redesign di aplikasi mail ini jadi lebih bagus ya untuk macOS ke depannya, karena memang ya iOS aja udah dikasih kan untuk si tampilan mail ini. Sementara di macOS-nya 15.3 tuh kemarin belum dikasih, akhirnya dikasih juga di sini, jadi nggak apa-apa walaupun telat daripada nggak sama sekali. Yang kedua ada tambahan suggestion search di bagian aplikasi podcast. Jadi kalau kita buka aplikasi podcast kayak gini, lalu kita ke kolom search seperti ini, kita ketikkan misalnya Apple. Nah, dia kasih suggestion ya, di bagian sini ada Apple Event, Apple Beats, ada Apple Music Today. Jadi dikasih semacam saran gitu kalau misalnya kalian mau cari beberapa kata yang memang kalian perlukan di aplikasi podcast ini. Sebenarnya itu udah lama ya hadir di iOS, kalau nggak salah di 18.1 atau 18.2 gitu ya. Cuman baru dikasih juga sama kayak di redesign mail tadi. Di macOS 15.4 beta 1 ini baru dikasih sama Apple ya untuk suggestion dari podcastnya ini. Kemudian untuk Apple Intelligence sekarang tuh udah ditambahkan untuk bahasanya ya. Kita bisa cek aja di artikelnya sini, yang mana Apple tuh mulai menambahkan beberapa bahasa dan juga region di April nanti, yang mana April itu adalah perilisan iOS 18.4 versi resmi dan juga macOS 15.4 yang versi resmi. Kita bisa cek di sini untuk tambahan bahasanya ada Prancis, Jerman, Itali, Portugis ya, ini termasuk Brazil juga, Spanyol, Jepang, Korea, Cina, dan juga di sini ada beberapa English for Singapura dan juga India. Jadi semakin update untuk iOS-nya, maka akan semakin banyak juga bahasa yang bisa diberikan sama Apple. Ya semoga aja nanti mungkin di 15.6 atau 0.7 udah ada bahasa Indonesia. Update lainnya itu ada di bagian widget di aplikasi podcast ya. Kalau kita ketik podcast di sini, itu sekarang ada beberapa pilihan, bahkan banyak ya pilihannya, lebih variatif dibanding yang sebelumnya. Apple kasih update ini untuk memanjakan para usernya ya, dan kalian bisa cek aja, bisa pilih salah satunya di sini. Menarik semua kok, bagus. Paling itu aja yang bisa gue kasih di macOS 15.4 ini. Kalau untuk performa sebenarnya masih aman-aman aja ya, nggak ada masalah sama sekali. Penggunaan gue di MacBook Air M1 itu untuk scrolling, sosial media, nge-game sih hampir nggak pernah ya, karena memang ini kan untuk casual user aja penggunaan gue. Tapi paling editing aja, gue editing pakai dua aplikasi, Final Cut Pro dan juga Adobe Premiere Pro. Dua-duanya masih sama-sama aman ya. Mungkin kalau Premiere Pro lebih sering nge-crash karena memang itu dari aplikasinya bukan dari macOS-nya. Overall sih masih aman-aman aja untuk gue pakai penggunaan gue sehari-hari. Baterai juga masih tergolong irit ya untuk
chip M1 yang hemat daya banget untuk kategori laptop sekecil ini. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan untuk dari segi performa dan juga baterainya. Next update-nya kita akan bertemu dengan macOS 15.4 beta yang kedua. Kemungkinan akan dirilis mungkin di tanggal 4 atau tanggal 11 dini harinya ya. 1 minggu atau 2 minggu depan. Dan kalau kalian mau tahu yang versi resminya 15.4 itu akan dirilis di awal April atau di pertengahan April ya. Jadi setelah lebaran nanti kita akan mendapatkan iOS 18.4 dan juga macOS 15.4 yang versi resmi. So, gue rasa gitu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian gak keberatan bisa like ya, share dan subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.